Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas tentang penyakit varicella yang beranggotakan Fajran Fitra Zain, Heni Sartika, Novianti Victoria, saya sendiri, dan Tri Rama Puji. Pembahasannya di sini ada definisi, etiologi, patofisiologi, tanda dan gejala, komplikasi, klasifikasi, pencegahan, pemeriksaan penunjang, penata laksanaan, dan kasus. Apa sih varicella itu? Varicella adalah penyakit menular akut yang disebabkan oleh virus varicella zoster, tanpa perbedaan pada ras dan jenis kelamin. Varicella atau chickenpox, atau yang dikenal dengan cacar air, adalah infeksi primer virus varicella zoster, yang umumnya menyerang anak dan merupakan penyakit yang sangat menular. Jadi, varicella ini penyakit menular akut disebabkan oleh virus, yaitu virus varicella zoster. Penyakit ini dapat menyerang anak dan sangat menular. Etiologi. Varicella disebabkan oleh varicella zoster virus, termasuk kelompok herpes virus dengan diameter kira-kira 150-200 nanometer. VZV atau varicella zoster virus dapat ditemukan dalam cairan vesikel dan dalam darah penderita varicella, sehingga mudah dibiarkan dalam media yang terdiri dari fibroblast paru embrio manusia. VZV dapat menyebabkan varicella dan herpes zoster. Kontak pertama dengan penyakit ini akan menyebabkan varicella. Sedangkan bila terjadi serangan kembali, yang akan muncul adalah herpes zoster, sehingga varicella sering disebut sebagai infeksi primer virus ini. Patofisiologi. Varicella zoster masuk ke dalam tubuh manusia melalui mukosa saluran nafas atau orofaring. Multiplikasi virus di tempat tersebut diikuti oleh penyebaran virus dalam jumlah sedikit melalui darah dan limfe, viremia primer. Virus dimusnahkan oleh sel sistem retikuloendotelial yang merupakan tempat utama replikasi virus selama masa inkubasi. Selama masa inkubasi, virus dihambat sebagian oleh mekanisme pertahanan tubuh yang terinfeksi. Replikasi virus dapat mengalahkan pertahanan tubuh yang belum berkembang sehingga 2 minggu setelah infeksi terjadi viremia sekunder dalam jumlah yang lebih banyak. Viremia tersebut menyebabkan demam dan malase, anoreksia, serta menyebarkan virus ke seluruh tubuh, terutama ke kulit dan mukosa. Nah, sekarang tanda dan gejalanya. Varicella perjalanan penyakitnya itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, stadium prodromal, dan yang kedua itu stadium erupsi. Tanda dan gejala dari stadium prodromal itu 24 jam sebelum kelainan kulit timbul, ada gejala seperti panas namun tidak terlalu tinggi. Kemudian perasaan lemah, lemas, lalu sakit kepala, terus anoreksia, rasa berat pada punggung, kadang-kadang juga disertai dengan batuk kering. Nah, sedangkan stadium erupsi dimulai saat eritema berkembang dengan cepat dalam beberapa jam, berubah menjadi makula kecil, kemudian papula yang kemerahan menjadi vesikel. Nah, vesikel yang biasanya kecil ini berisi cairan yang jernih, tidak umbilikat dengan dasar eritematos, mudah pecah, serta mengering yang akhirnya membentuk krusta, yang lebih dikenal sebagai tetesan embun atau air mata. Ada komplikasinya nih. Komplikasi yang pertama itu ada infeksi sekunder. Infeksi sekunder merupakan infeksi pada kulit yang muncul bersamaan dengan infeksi kulit yang sebelumnya sudah ada. Nah, yang kedua ada varicella pneumonia, yaitu infeksi yang disebabkan karena cacar air yang tidak ditangani sebelumnya tuh. Nah, yang ketiga ada encephalitis atau peradangan yang terjadi pada jaringan otak yang dapat menyebabkan gejala gangguan saraf. Nah, terus ada herpes zoster atau cacar ular. Cacar ular ini penyakit yang ditandai dengan timbulnya bintil kulit berisi air pada tubuh dan terasa nyeri. Terus yang terakhir ada Reye syndrome, yaitu suatu kondisi yang
dapat menyebabkan perkembangan pada organ hati dan otak. Nah, apa saja sih klasifikasi varicella itu? Di sini ada dua klasifikasi. Yang pertama, varicella congenital, dan yang kedua itu varicella neonatal. Apa sih varicella congenital? Varicella congenital adalah sindrom yang terdiri atas parut sikatritsia, atrofi ekstremitas, serta kelainan mata dan susunan syaraf pusat. Seiring terjadinya ensefalitis sehingga menyebabkan kerusakan neuropati. Risiko terjadinya varicella congenital sangat rendah, yaitu sekitar 2,2%. Walaupun pada kehamilan trimester pertama ibu yang menderita varicella. Nah, varicella pada kehamilan paruh kedua jarang sekali menyebabkan kematian bayi pada saat lahir. Nah, yang kedua ada varicella neonatal. Varicella neonatal ini terjadi bila varicella maternal antara 5 hari sebelum sampai 2 hari sesudah kelahiran. Kurang lebih 20% bayi yang terpajan akan menderita varicella neonatal. Sebelum penggunaan varicella zoster imun globulin, kematian varicella neonatal itu sekitar 30%. Namun neonatus dengan lesi pada saat lahir atau dalam 5 hari pertama sejak lahir jarang menderita varicella berat karena mendapat antibodi dari ibunya. Neonatus ini juga dapat tertular dari anggota keluarganya. Terus neonatus yang lahir dalam masa resiko tinggi harus diberikan profilaksis varicella zoster imun globulin pada saat lahir. Lalu pencegahannya, gimana sih untuk mencegah? Yang pertama itu hindari kontak langsung dengan penderita. Kemudian yang kedua, tingkatkan daya tahan tubuh dengan cara makan makanan yang sehat, olahraga teratur, tidurnya juga teratur. Kemudian dengan diberikannya varicella zoster imun globulin. Untuk slide selanjutnya yaitu pemeriksaan penunjang bagi anak yang terkena varicella. Yang pertama itu ada Zengsmeer, yaitu memecahkan gula. Yang keduanya itu ada tes PCR. Tes PCR ini untuk mengetahui keberadaan material genetik dari sel, virus maupun bakteri. Yang ketiga itu ada biopsi kulit. Biopsi kulit ini tindakan medis yang melakukan pengangkatan sampel jaringan pada kulit. Baik, untuk slide selanjutnya itu bagaimana penelaksanaan medis bagi anak yang terkena varicella. Yang umumnya itu dilakukan isolasi untuk mencegah penularan. Yang kedua itu diet bergizi tinggi. Di sini dianjurkan untuk tinggi kalori dan tinggi protein. Yang ketiga itu bila anak terus demam, berikan kompres hangat. Selanjutnya agar mencegah infeksi pada kulit pada saat mandi itu diberikan antiseptik. Selanjutnya usahakan vesikel ini tidak pecah. Yang terakhir itu ada farmakoterapi. Di sini digunakan antivirus. Yang kedua itu antipiretik untuk menurunkan demam. Baik, untuk slide selanjutnya ada kasus, yaitu pasien datang ke rumah sakit dengan keluhan pusing, lemas, sakit kepala, badan terasa tidak enak, ada bintik-bintik merah dan gelembung air pada kulit disertai lesi. Pasien mengatakan demam sejak 2 Celcius, adanya bintik-bintik kemerahan pada kulit yang berisi cairan jernih, adanya lesi di beberapa bagian tubuh seperti tangan, wajah, dan kaki. Untuk etiologinya yaitu resiko infeksi dengan masalah hipertermi. Oke, kita lanjut untuk analisa datanya. Yang kedua itu adalah gangguan integritas kulit. Untuk masalahnya gangguan integritas kulit. Nah, untuk etiologinya itu adalah erupsi
pada kulit. Untuk kelompok mengambil masalahnya itu gangguan integritas kulit karena pada pasien pada kasus varicella ini, atau bisa dibilang itu cacar air, dari data-data yang sudah kita temukan. Untuk DS-nya kami menganalisa tidak ada dari kasus yang kami dapati. Terus untuk data objektifnya kita ada dua. Yang pertama, adanya lesi di beberapa bagian tubuh seperti tangan, wajah, terus kaki, dan bagian badan lainnya seperti lengan, leher, dan bagian kuping lainnya pun ada beberapa bintik-bintik atau lesi-lesi. Nah, untuk yang kedua itu ada bintik-bintik kemerahan di sekujur tubuh. Nah, bintik-bintik merahnya itu juga ada isinya itu berupa, kalau dipecahin itu cairan bening. Nah, seperti itu. Ini untuk analisa data yang kedua. Nah, untuk analisa data yang ketiga itu kita mengambil masalahnya itu ada defisit nutrisi. Nah, untuk etiologinya kurangnya intake makanan. Kenapa kita mengambil ini? Karena dari data-data yang sudah kita analisa, kita mendapati untuk DS-nya itu pasien mengatakan tidak nafsu makan, pasien anoreksia. Lalu untuk data objektif yang perawat lihat terhadap pasien itu, pasien terlihat hanya menghabiskan makan 3 sendok makan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, berat badan pasien itu menurun sekitar 10% dari berat badan yang sudah kita dapati. Nah, untuk yang ketiga itu membran mukosanya pucat. Jadi kita mengambil masalahnya defisit nutrisi. Nah, dari analisa data yang sudah kelompok kami dapati dan analisa, kami mendapatkan diagnosa perawatan itu. Yang pertama, yang prioritas itu adalah hipertermi berhubungan dengan risiko infeksi. Karena dari panas yang ditimbulkan, demam yang ditimbulkan itu, kami memprediksi atau menganalisa itu dari luka-luka yang ada pada tubuhnya berupa cacar tadi itu, lesi dan bintik-bintik merah itu. Kita mencurigai kalau demam yang didapat itu kemungkinan akibat dari kemungkinan adanya infeksi. Nah, untuk yang kedua itu gangguan integritas kulit berhubungan dengan erupsi pada kulit. Nah, terus yang ketiga itu defisit nutrisi berhubungan dengan kurangnya intake makanan. Dari diagnosa yang sudah kelompok dapat, kita akan melakukan intervensi keperawatan terhadap pasien. Untuk diagnosa pertama yang tentang hipertermi, kita mempunyai tujuan dan kriteria hasil itu sebagai berikut. Setelah dilakukan tindakan keperawatan kurang lebih 3 kali 24 jam, kriteria hasil yang ingin perawat dapati adalah 1, suhu tubuh dalam rentang normal. Karena tadi pasien mengalami hipertermi, demam, kita menginginkan kalau suhunya itu kembali ke normal di 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Yang kedua itu berkurangnya lesi pada daerah tubuh tertentu yang terdapat tadi di bagian wajah, terus tangan, kaki,
itu mulai mengering atau mulai memudar, tidak ada lagi lesinya. Yang ketiga itu memudarnya bintik-bintik kemerahan yang berisi air jernih tadi itu. Jadi kita mengharapkan untuk bintik-bintik tersebut itu hilang. Jika dari pengalaman yang ada, jika bintik-bintik tersebut yang ada airnya itu pecah, airnya akan menjalar ke sekeliling bintik-bintik itu kan. Nah, itu bisa menimbulkan bintik-bintik kemerahan baru atau terjadinya infeksi karena pecahnya itu. Kita harus menjaga agar air yang di dalamnya itu tidak pecah. Kita mengharapkan hanya kempes saja. Intervensi yang kita lakukan, pertama pantau suhu tubuh setiap 2 jam sekali. Kemudian monitor warna dan suhu kulit. Anjurkan pasien untuk minum air yang cukup, kurang lebih sekitar kebutuhannya 1000 sampai 1500 per hari. Ini penghitungan berdasarkan berat badan. Kemudian diberikan terapi oral 3 kali 25 mg paracetamol sesuai instruksi dokter. Oke. Diagnosa kedua tentang gangguan integritas kulit. Tujuan dan kriteria hasil yang kita ingin dapatkan selama kurang lebih 3 kali 24 jam. Masalah ini ingin teratasi. Kriteria hasil yang kita ingin dapatkan ada 2 yang kelompok dapat. Yang pertama, memudarnya bintik-bintik kemerahan yang tadi udah kita bahas di diagnosa pertama. Terus yang kedua, membaiknya kerusakan jaringan kulit, karena kan ini kulit terus mengalami lesi, terus ada bintik-bintik, berarti kan kulit yang tadinya terlihat normal terlihat tidak normal karena adanya lesi dan bintik-bintik ini, dan kita harapkan kerusakan pada jaringan tersebut itu membaik. Nah, intervensi yang kita lakukan untuk pasien yang pertama, identifikasi penyebab gangguan integritas kulit. Penyebabnya itu karena apa? Kita harus cari tahu terlebih dahulu. Terus yang kedua, anjurkan minum air yang cukup, sama dengan kita bahas di diagnosa yang pertama, 1500 sampai 2500 ml per hari. Dan anjurkan pasien untuk melakukan kegiatan personal hygiene untuk menjaga kebersihan diri agar proses penyembuhan lebih cepat dan tidak adanya penghambat. Oke. Untuk diagnosa yang terakhir, diagnosa ketiga, defisit nutrisi. Untuk tujuan itu kita lakukan selama 3 kali 24 jam. Yang kita harapkan masalahnya itu teratasi dengan kriteria hasil yang ingin kita dapati itu. Yang pertama, stomatitisnya itu berkurang atau sariawan itu berkurang. Terus membran mukosanya itu lembab. Awalnya kan membran mukosanya itu pucat. Nah, kita ingin menjadikan membran mukosanya itu terlihat lembab. Nah, intervensi yang kita dapatkan untuk kita berikan ke pasien, pertama itu identifikasi status nutrisi. Nutrisinya yang dibutuhkan itu bagaimana kita kolaborasikan dengan ahli gizi untuk mendapatkan nutrisi yang optimal kepada pasien, kita berikan kepada pasien. Untuk yang kedua, monitor asupan makanan. Monitor asupan makanan ini kita kontrol kebutuhannya apa aja, mulai dari sumber gizi yang didapat, proteinnya ada, karbohidratnya ada, zinknya ada, mineralnya juga ada, sehatnya ada, ya kurang lebih seperti 4 sehat 5 sempurna. Tapi yang kita harapkan
adalah sumber proteinnya untuk mempercepat proses penyembuhan daripada luka cacarnya itu, yang tadi lesi dan bintik-bintik merahnya itu. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok penyakit varicella atau cacar air. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, kolom komen di bawah. Thumbs up.